Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang saham Akro ya, secara metode analisa volume. Jadi ini adalah pertanyaan daripada followers di pesawat kertas ya, pesawat kertas. Teman-teman yang mau join pesawat kertas untuk saling bertanya boleh ya. Silahkan klik link di bio ya. Link di bio ada linknya, tinggal klik join pesawat kertas, boleh bertanya. Ini dengan metode analisa volume. Pertama saya paparkan adalah tentang saham Akro. Analisa volume ini apa? Analisa volume ini adalah ilmu pola pikir. Jadi kita berpikir dengan volume yang terjadi itu bandarnya sedang ngapain. Nah, seperti itu teman-teman. Bandarnya sedang ngapain. Nah, seperti itu ya. Oke, ini akan saya paparkan dengan metode analisa volume ya. Yang pertama dulu yang kita harus ketahui adalah saham Akro ini berapa jumlah saham yang beredar. Oke, berapa jumlah saham yang beredar? Di mana jumlah saham yang beredar itu adalah sekitar 6,9 juta lot di data yang saya punya ya, 6,9 juta lot. Oke, itulah total saham yang beredar. Oke ya. Lalu IPO-nya ini di harga 108 ya, IPO di harga 108 dan kemarin di hari pertama dia naik ya. Dia naik itu ya dengan volumenya itu adalah 4,6 juta lot. Oke ya, 4,6 juta lot itu volumenya. Oke, itu yang di pertama. Yang sedangkan yang saham yang beredar itu adalah 6,9 juta lot. Oke ya, ambil dulu ini pertama. Naik dia 4,6 juta lot. Baru di hari kedua itu harganya turun. Ya, turun dia longsor ya dan closing di 123. Oke ya, closing di harga 123 dengan total itu adalah 11,3 juta lot. Oke ya, 11,3 juta lot. Jadi pola pikirnya apa? Pola pikir yang Anda pertama pakai adalah seperti ini. Saham yang beredar 6,9, tapi volume yang tercipta 11,3. Artinya apa? Artinya adalah bandarnya ini udah menjual sahamnya, seluruh sahamnya dia jual, dan lalu dia akan berencana akan kutip kembali. Berencana akan kutip kembali. Masih berencana. Jadi dia berencana di mana kita tidak tahu. Seperti itu. Dia berencana di mana kita tidak tahu. Di harga berapa gitu. Jadi artinya dia sudah membuang seluruh sahamnya. Karena sudah melebihi dari volume saham yang beredar. Yang beredar 6,9 juta lot, tapi saham yang ada yang kemarin volumenya adalah 11,3 juta lot. Nah, seperti itu dia. Jadi artinya apa? Kita lihat harga saham Akro terakhir. Harga saham Akro terakhir itu adalah di harga 123 ya, 123 dan itu juga adalah harga terendahnya. Ya, itu juga harga terendahnya. Artinya apa? Ini sama kayak anggap aja inilah kayak ya sama ya. Saham ARB kan kayak gini. Harga terendah dan harga low sama. Artinya apa? Di pada fase itu teman-teman tidak tampak dia ada volume akumulasi gitu ya. Kalau volume akumulasi tampak bagaimana Pak Pinem? Contohnya seperti ini. Harga terendah misalnya adalah harga 100, lalu closing di harga 104. Berarti kan ada volume akumulasi dari 100 ke 104. Seperti itu contohnya. Seperti ini, harga terendah 123, lalu closing di 130. Berarti ada volume akumulasi dari 123 ke 130 seperti itu. Nah, sedangkan ini tidak ada ya. Di 123 dan 123 sama gitu. Artinya adalah full distribusi. Mungkin saja karena barangnya sudah habis ya, barang dari si bandar ini sudah habis, ada volume akumulasi di harga 123 seperti di 123 itu ada volume akumulasi. Akan tetapi kan volume akumulasi itu kan bisa dikatakan belum terlalu besar, kecil karena di satu titik harga. Makanya seperti itu dia. Jadi bagaimana strateginya Pak Philip? Jadi strategi dari saya adalah yang pertama yang perlu Anda ketahui ya, yang pertama, saham ini sangat-sangat tidak layak untuk investasi seperti itu. Karena kenapa? Saham investasi itu adalah bagaimana apabila PSP ya punya barangnya tapi dirawatnya. Dirawatnya artinya kan nggak dijualnya. Itu yang cocok investasi seperti itu. Dia punya barang, misalnya dia punya barang saham ya. Misalnya dia punya ada sekitar 3 juta lot. Nah, kalaupun dibuangnya itu 1 juta lot gitu. 2 juta lot tetap di keep-nya. Itu cocok investasi seperti itu. Nah, kalau ini enggak, barangnya aja dia nggak sayang gitu. Aku punya barang nih udah aku jual semua lalu aku kutip lagi. Tapi itu nggak layak untuk investasi. Seperti itu teman-teman, saham seperti ini. Tapi saham seperti ini sangat layak untuk day trading karena kita bisa cuan secara cepat di sini seperti itu. Karena bandarnya juga eh, nggak sayang sama barangnya gitu dia. Jadi ketika dia kutip, dia naik kita jual gitu. Baru dia turun ya kita beli lagi seperti itu. Sangat layak gitu dia. Jadi strateginya bagaimana Pak Pinem? Strategi pola pikirnya begini. Yang pertama kita sudah tahu nih barang bandarnya ini udah habis, udah diguyurnya seperti itu kan. Lalu kita lihat harga IPO-nya berapa. Harga IPO adalah 108. Ya, harga IPO 108. Artinya adalah modal awal dari saham ini berapa?
di 108. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya kalau hal itu terjadi, ada dari sisi kemungkinan ya, sisi kemungkinan itu 108 itu akan dijaga. Karena di situ modal awalnya. Seperti itu. Banyak itu saham, banyak itu bandar konsistensi menjaga modal awal supaya jangan turun dari modal awal. Biasanya seperti itu ya, tapi nggak tahulah akro ini. Gitu dia. Jadi, dalam konteks analisa volume ada yang namanya adalah TBP. Apa itu TBP Pak Minem? TBP itu adalah target by prioritas ya, target by prioritas, dan ini hanya saya ajarkan di kelas analisa volume seperti itu. TBP itu bagaimana Pak Minem? Begini dia. Ketika suatu saham itu longsor di mana barang bandarnya habis, kita harus berpikir nih. Kira-kira kalau Anda jadi bandar, Anda punya saham ya, di mana sahamnya itu adalah Anda punya barang misalnya 5 juta lot. Lalu 5 juta lot itu udah Anda buang semua, sama retail. Sekarang semua milik retail itu volume gitu. Pastikan Anda akan berusaha untuk ambil lagi, beli lagi. Nah, di mana Anda beli lagi itu kan Anda yang tahu sebagai bandar. Nah, itulah dia yang disebut dengan TBP, target by prioritas. Jadi dalam hitungan analisa volume secara asumsi ya, ini ya asumsi. Asumsi itu berarti tidak pasti ya, tidak pasti itu asumsi. Maksudnya tidak tepat seperti itu. Tapi secara asumsi adalah ya, ini saya udah cek pertama, area TBP 1 ya, area TBP 1 itu di range harga 112 110. Ya, area TBP 1. Jadi menurut saya akro ini hari Senin nanti dan selanjutnya bisa menyentuh harga 112 110. Situ area TBP 1-nya. Nah, area TBP 2-nya adalah TBP 2 105 103. Ya, 105 103 range 105 103. Lalu area TBP 3 adalah 99 97. Seperti itu. Artinya bagaimana Pak Pinem? Konteks pola pikirnya adalah 3 sampai 7 hari. Nah, artinya apa? Artinya begini teman-teman. Ketika saham ini nanti menyentuh misalnya ya, harga area TBP 1 di 112 110 ya. Kalau dia belum 3 hari, Anda jangan masuk. Kalau dia udah 3 hari berada di range itu, bisa Anda cicil lot kecil-kecil. Kalau udah 7 hari masuk lot besar gitu. Tapi umumnya ya, kalau bandar itu ya misalnya ya, kalau memang dia itu mau mengambil di area TBP 1 ya, setelah 3 hari itu dia langsung naik kencang. Umumnya begitu, umumnya. Makanya saya sampaikan 3 hari dia, hari ketiga itu Anda masuk lot kecil-kecil. Saran saya, ya jangan lot gede gitu dia. Karena pola pikirnya begini teman-teman. Anda bandar saham akro misalnya, harga sekarang kan 123 ya. Harga sekarang 123. Anda berencana mengakumulasi saham akro itu di harga TBP 3 misalnya, di 9997 atau di harga TBP 2 di 105 103. Itu teman-teman, kalau memang dia berencana mengakumulasi di sana kan, nggak akan nunggu 3 hari udah longsor ke sana. Seperti itu. Jadi validasinya adalah 3 hari. Nggak nunggu 3 hari akan turun langsung ke situ. Kalau memang di situ dia mau apa? Mau akumulasi. Karena pola pikir bandar kayak gini. Kalau bisanya aku jualan itu di harga tertinggi, ngapain aku menunda-nunda seperti itu? Toh nanti ini kan sahamnya longsor. Otomatis kan retail nggak mandang ini. Nggak mandang. Yang mandang siapa? Teman-teman para analisa volume memandang ini. Karena kenapa? Kemarin kita cuan di asli ya. Semua orang menghindari asli, tapi kita masuk di asli dan cuan. Seperti itu. Nah, itulah kita pandang. Kita pandang ini di mana dia seperti itu. Nah, sedangkan yang lain kan nggak memandang. Nah, daripada nanti sahamku ini nggak dipandang, mending sesegera mungkin ku keluarkan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi bandar itu akan sesegera mungkin menurunkan ke sana gitu. Tapi kalau udah dalam range waktu yang saya sampaikan tadi, 3 sampai 7 hari ya, dia berada di situ, lakukanlah average down atau akumulasi di harga segitu ya. Saya ulangi, area TBP-nya adalah TBP 1 112 110, TBP 2 105 103 dan TBP 3 99 97. Seperti itu dia. Contoh. Hari pertama masuk di area TBP 1. Lalu breakdown ya. Breakdownnya dari 110, mungkin closing 109. Anda nggak usah melakukan pembelian di 108, 107, 106 enggak. Tunggu aja di TBP 2 akan ke sana. Tunggu aja di TBP 2 akan ke sana. Seperti itu teman-teman. Atau kalau dia nggak ke sana, tunggu harga itu kembali di area TBP 1 tadi di 112 110 untuk melakukan akumulasi. Seperti itu dia teman-teman ya. Itu dia untuk analisa saya saham akro. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan juga benar ya. Kita saling support, saling sharing ya. Jangan lupa kalau Anda ingin belajar analisa volume, silahkan join di link bio ya. Nanti ada infonya di sana untuk bersama-sama kita menjadi para unfollower dengan konteks analisa saham dengan metode volume. Salam dari saya, Pinem Excellent.